Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjaga kita di atas Islam dan di atas iman, di atas sunnah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diturunkannya kepada kita, yang mana kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyebut-nyebut nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Supaya kita dapat mensyukurinya, dapat mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, qalilan ma tashkurun. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan sedikit manusia itu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang sedikit itu. Allah telah menjanjikan tambahan nikmat bagi siapa yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya Allah mengancam orang-orang yang kufur. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih, yaitu bagi orang-orang yang kufur nikmat. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, menuntun kita semua kepada jalan yang lurus, kepada agama yang hak, yaitu Islam. Diutusnya beliau merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah membimbing kita kepada jalan yang benar, sehingga kita dapat mengenali mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak ada satu jalan pun menuju surga yang mendekatkan kita kepada surga melainkan beliau telah menyuruh kita kepadanya. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Rasulullah telah menyuruh dan mengajak kita untuk mengerjakannya. Dan tidak ada ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kita ke neraka melainkan beliau telah melarang kita, mencegah kita darinya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas tali Islam, di atas Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berkumpul di rumah Allah untuk satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang utama, yaitu menuntut ilmu. Kita duduk sejenak di majelis ilmu ini untuk menambah keimanan kita. Hayya bina nu'minu sa'atan. Marilah bergabung di majelis ilmu ini untuk menambah iman kita barang sesaat. Kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Tadi pagi kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, yaitu umur. Sampai sekarang kita bangun pagi, artinya kita diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di atas muka bumi. Mudah-mudahan itu kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita untuk bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini, kita akan menyampaikan nasihat untuk diri kita sendiri, untuk para suami. Mungkin mayoritas yang hadir pada hari ini atau pagi ini sudah menikah, dan ada beberapa di antaranya mungkin yang belum menikah. Ilmu ini bermanfaat, ya, bagi siapapun, bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya, minimal ini sebagai bekal. Bahkan orang-orang yang sudah menikah sebenarnya kajian ini sebelum menikah, supaya bisa menjadi bekal bagaimana menjadi suami yang baik. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Sudah merupakan naluri seorang pria untuk mencari seorang wanita. Kalau dia mencari seorang pria, ini namanya abnormal. Pasti dia condong kepada wanita. Dan keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Allah ciptakan berbeda, tapi saling membutuhkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Namun ar-rijal an-nisa saqaiqur rijal, ar-rijal saqaiqun nisa. Wanita adalah bagian dari pria dan pria adalah bagian dari wanita. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Tulang seorang pria yaitu Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berpasang-pasangan. Oleh sebab itu di dalam Islam ini salah satu di antara daruriyatul khamsah, yaitu menjaga nasab, adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan nasab antara mereka, tali darah di antara mereka. Lalu Allah satukan mereka dalam satu akad yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mitsaqan ghalidha, akad yang sakral, yaitu akad pernikahan. Jadi nikah itu bukan untuk main-main, itu adalah ibadah. Bukan untuk mencari kesenangan belaka, kenikmatan sesaat.
Sebab itu nikah mut'ah itu diharamkan di dalam Islam. Karena tujuannya hanya untuk mencari kenikmatan sesaat. Oleh sebab itu ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, menyeru kepada kita semua agar betul-betul memperhatikan akad ini. Nabi SAW berpesan kepada kita, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai para suami, di dalam memperlakukan an-nisa, yaitu istri-istri kamu. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja ketika kita menjalin satu hubungan spesial dengan seorang wanita yang kita bina itu dalam wujud rumah tangga, suami istri, ya tentunya kita ingin dari pernikahan itu adalah kebahagiaan. Enggak ada orang yang menikah tapi ingin sengsara. Semua orang menikah mencari pasangan hidup pasti ingin bahagia. Namun bahagia ini tidaklah turun begitu saja. Perlu ikhtiar juga. Ikhtiar yang paling utama adalah kita mempersiapkan calon istri kita, yaitu mengikuti pedoman Nabi. Ini khususnya kepada para pemuda ini, mengikuti pedoman Nabi di dalam mencari jodoh. Ya, kita mulai pembicaraan tentang suami pada pagi ini dengan mencari jodoh. Mencari jodoh menurut pedoman Nabi SAW. Pasangan hidup. Yang namanya pasangan hidup itu lebih khusus maknanya daripada teman karib atau teman sahabat karib. Pasangan hidup ini akan terus bersama kita, ya, bersama kita. Pasangan hidup kita, bahkan dia bakal menjadi ibu anak-anak kita. Wah, ini lebih dalam lagi maknanya. Dia akan jadi ibu bagi anak-anak kita, anak keturunan kita. Maka Nabi SAW memberikan panduan di dalam hal memilih jodoh ini, khususnya kepada para pemuda yang Nabi seru mereka untuk menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu ba'ah, yaitu mencukupi kebutuhan lahir dan batin, maka segeralah menikah, jangan terlambat. Nah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ada 4 latar belakang manusia memilih seorang wanita. Yang pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Nah, ini yang paling banyak. Ya, para pemuda biasanya hanya melihat penampilan fisik, tidak melihat dalamnya. Banyak wanita-wanita yang dipilih oleh para pria karena kecantikan luar saja, tidak melihat apa isinya, bibit bobot bebetnya, kata orang sekarang. Yang kedua, banyak wanita juga yang dinikahi limaliha, kata Nabi, karena hartanya. Lebih parah lagi sebenarnya bukan hartanya, harta bapaknya. Maka doanya cepat-cepatlah mertua ini mati, begitu ya. Rupanya dia yang mati duluan. Ada yang menikahi seorang wanita atau wanita dinikahi karena hasabnya, yaitu karena nasabnya. Mungkin karena dia darah biru, bangsawan, atau orang terkenal. Maka dia dinikahi karena hasabnya, karena nasab. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling sedikit,
wanita dinikahi karena agamanya, walidiniha. Dari keempat motivasi dan latar belakang tersebut, Nabi mengatakan fadfar lidzatid din. Pilih wanita yang bagus agamanya. Wa illa taribat yadak. Kalau tidak kamu akan sengsara. Nah, ini pedoman Nabi di dalam memilih jodoh. Ya. Yang menunjang kita, yang akan membantu kita untuk menjadi suami yang soleh, yang akan membantu kita untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu apa? Pilih wanita yang bagus agamanya. Coba selidiki agamanya. Jangan berspekulasi. Ada para spekulan, hidupnya gambling, berjudi. Dia mengatakan dalam hatinya, pilih saja yang penting cantik agamanya, entah seperti apa, ya, nggak sholat, masih belum nutup aurat dengan baik, bahkan mau memamerkan aurat, nanti dibentuk katanya, nanti dipoles. Manusia itu kan bukan robot, ada programnya gitu, bukan. Manusia itu bukan robot, ya. Bukan juga masakan yang diracik sana racik sini kemudian jadi. Tidak. Bukan masakan. Ya, kebanyakan orang-orang yang punya pandangan seperti ini akhirnya menyesal. Dia gagal merubah istrinya, bahkan dialah yang berubah. Ya, istrinya tidak kunjung berubah sementara dia berubah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama teman karibnya. Bayangkan teman karib saja bisa mempengaruhi diri kita, warna hidup kita, apalagi itu pasangan hidup. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, kata Nabi. Pilih yang sudah jadi. Jadi nggak repot-repot lagi kita untuk memolesnya, ya, untuk merubahnya, apalagi begitu menikah punya anak, yang mana kita harapkan dia bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, sementara dia harus dipoles-poles lagi. Nah, ini kan kerjaan namanya, dan orang yang melakukannya dikatakan kurang kerja. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi pilih yang sudah jadi. Ya, jangan hanya memilih kecantikannya. Ada seorang pemuda yang minta, Ustaz tolonglah saya carikan jodoh. Gimana kriterianya? Pokoknya poten 9,9. Kalau bisa selebriti yang sudah ngaji salaf. Kita pun pening carinya, kan begitu ya. Entah mau entah enggak sama dia, kan begitu. Jadi ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang namanya kecantikan itu relatif. Dan sebenar-benarnya kecantikan adalah kecantikan batin sebenarnya. Karena kecantikan batin ini nggak lekang dimakan waktu kata orang. Tapi kalau kecantikan lahiriah fisik itu bisa hilang, bisa Allah hilangkan dalam sekejap. Ya, nyosor di aspal itu hilanglah dia. Ya kan? Tapi kalau orang bilang inner beauty, kecantikan batin, cantik akhlaknya, perilakunya, ketabrak sepur pun tetap cantik. Kira-kira demikianlah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, maka jangan salah pilih pasangan, karena ini akan menentukan kebahagiaan kita di dalam merancang dan membina, mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, ad-dunya mata. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini penuh dengan kesenangan, kenikmatan, dan kenikmatan yang paling baik, sebaik-baik kenikmatan adalah punya istri solehah. Nah, itu dia. Maka kalau kita alhamdulillah dapat istri yang solehah, pegang dia erat-erat, gigit dia dengan gigi geraham kamu. Maksudnya jangan dilepas. Ini aset berharga. Dia bisa jadi istri yang baik di samping kita. Dia bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Ya, dia bisa merawat dan menjaga amanah ketika kita tidak berada di rumah. Nyaman kita.
Dan itu pun akan mendorong kita untuk menjadi suami yang saleh, ya, menjadi pemimpin yang baik. Karena dia akan membantu kita di dalam urusan-urusan agama kita. Nah, itu istri yang saleh. Dia akan menunjang, dia akan mendorong, dia akan mensupport ibadah-ibadah agama kita, akhirat kita. Dia akan membantu kita untuk bersedekah. Diingatkannya kita untuk bersedekah, diingatkannya kita untuk beribadah. Kalau kita silap diingatkannya, dinasihatinya. Ini istri yang saleha. Tapi kalau enggak soleha, sudahlah, orang bilang amit-amit jabang bayi seperti itu. Bahkan jadi provokator. Provokator bagi suaminya, terhadap suaminya untuk korupsi, untuk mencari rezeki yang haram, untuk maksiat, untuk lalai dan lain sebagainya. Maka ini sangat mempengaruhi kita di dalam merancang kebahagiaan kita di dalam pernikahan. Ibaratnya, akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, kalau kita di dalam rumah tangga ini hanya pakai satu prosesor, berat, lemot. Tapi kalau dua prosesornya, cepat dia, dual core istilahnya. Yaitu kalau sedang rumah tangga semuanya kita yang pikir, ya, itu berat. Tapi kalau kita punya pendamping hidup yang dapat, ya, seiring, sejalan, seia, sekata, wah, itu biasa nikmat. Luar biasa nikmat. Tidak menjadi ganjalan, tidak menjadi beban, hambatan bagi kita. Malah mempercepat, menjadi katalisator kita untuk kebaikan. Ini nikmat ini. Tapi kalau kita di dalam rumah tangga itu kita yang pikir semua, istri tidak bisa menjadi wazir yang baik, istri tidak bisa menjadi pendamping yang baik, malah menjadi beban, ini kan repot. Ya. Ini pasti repot. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian ketika kita menjalin ataupun membina satu rumah tangga, hendaklah kita, ini penting ini, menyatukan persepsi, visi dan misi. Karena rumah tangga itu terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang terpenting adalah suami istri. Nah, kedua unsur ini harus punya visi dan misi yang jelas, yang sama. Karena kalau nggak sama, asik-asik sendiri saja nanti. Suami asik sendiri, istri juga asik sendiri. Atau keduanya nggak punya visi dan misi di dalam rumah tangga. Sekedar hanya untuk mencari nikmat. Itu kan cuma sebentar. Nah, udah datang bosannya, tengkar saja isinya. Iya kan? Tapi kalau di dalam rumah tangga itu, ya, ketika kita memulai perjalanan kita di dalam bina rumah tangga dengan istri kita memulainya dengan baik, ya, dengan satu perkara yang tujuan yang jelas. Nah, ini insya Allah rumah tangga ini juga semakin jelas arahnya. Misalnya begini, bapak-bapak, para suami sekalian, para hadirin sekalian, adakah kita sewaktu kita mengawali rumah tangga kita itu, kita panggil istri kita katakan kepadanya, ya, marilah, ya, kita jadikan ini sebagai pedoman, yaitu setiap masalah yang ada kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Komitmen. Bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ini adalah komitmen. Komitmen pertama seperti ini. Kalau ada masalah, perselisihan, karena yang namanya suami istri, nggak mungkin nggak ada titik perbedaannya, pasti ada. Ya, bagaimanapun cocoknya kita dengan pasangan kita, bagaimanapun solehnya kita dan solehahnya istri kita, pasti ada di sana ketidakcocokan, pasti ada di sana perbedaan-perbedaan. Jangan kita dengan istri kita, saudara kembar saja kadang-kadang nggak cocok satu sama lain, bertengkar juga, begaduh juga, itu kembar. Apalagi kita dengan istri-istri kita, itulah dia bumbu-bumbu di dalam rumah tangga. Ketidakcocokan, ketidaksepahaman, kadang-kadang begaduh, kadang-kadang
nggak enakan, kan begitu? Pasti terjadi itu dalam rumah tangga. Tapi selama kita punya komitmen di awal bahwa apapun masalah yang terjadi, perselisihan yang muncul, kalau dikembalikan kepada Allah, keduanya punya komitmen, yaitu apa? Faruddu ilallahi war rasul, mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Selesai masalah. Ada dulu waktu awal membina hubungan dengan istri kita ataupun memulai rumah tangga kita mengambil komitmen seperti ini. Ada? Kira-kira dulu enggak ya? Begitu saja lah, gabung-gabung gitu saja kata orang sekarang. Nah, harus itu. Hingga ketika memang terjadi masalah, diingatkan dengan komitmen ini, dia ingat, oh iya, ini komitmen awal kita. Hingga masalah apapun Allah jamin akan selesai. Jika apa? Jika keduanya mau tunduk kepada qala Allah dan qala Rasul. Ayat ini ikhwani fiddin bukan hanya dalam masalah-masalah yang terjadi di antara kaum muslimin. Masalah fikih, bukan. Masalah rumah tangga lebih penting lagi. Banyak ya kita katakan permasalahan yang terjadi antara suami istri, dua-duanya lapor kan begitu ya. Artinya apa? Curhat, melapor. Ustadz, suami saya begini, Ustadz, istrinya begini. Ya, mas bertengkarlah keduanya, berselisih. Ya, kemudian diputuskan masalah mereka dengan kitabullah atau sunnah Rasulullah. Ada saja salah satu dari kedua belah yang nggak mau, nggak legowo. Kenapa? Ya memang nggak ada komitmen sejak awal untuk itu. Nggak ada komitmen apa-apa. Istri pun maunya menang sendiri, suami juga mau menang sendiri. Akhirnya nggak ketemu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi penting itu kita mengambil komitmen dengan pasangan kita. Ya, istri mengambil komitmen dari suaminya, suami mengambil komitmen dari istrinya. Untuk apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika bertengkar, jika berselisih, maka marilah sama-sama kita kembalikan masalah yang terjadi itu kepada Allah dan Rasul, kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian sebuah komitmen lagi yang perlu kita ambil adalah tadi kita sebutkan bahwa menikah ini untuk meraih kebahagiaan. Maka keduanya harus satu persepsi juga tentang bahagia. Ya, harus satu persepsi juga tentang bahagia. Jangan-jangan istri kita ingin menikah dengan kita, dia ingin bahagia. Dalam pandangannya apa bahagia itu? Punya harta yang banyak. Sehingga ketika suaminya tidak bisa mewujudkan impiannya itu, dia merasa enggak bahagia. Maka sebagian istri terlontarlah dari lisannya, aku enggak bahagia sama si fulan. Kenapa enggak bahagia? Suami kamu kan soleh, masya Allah, sholat enggak tinggal, bahkan yang sunat-sunat juga dikerjakan, puasa juga demikian, rajin menuntut ilmu, penampilannya soleh, akidahnya lurus, akhlaknya bagus. Kenapa enggak bahagia? Iya, kiri dia katanya. Nah, begitu. Ternyata si istri punya persepsi tentang bahagia, yaitu apa? Tercukupinya materi. Nah, jadi perlulah kita menyatukan persepsi dengan istri kita, dengan pasangan hidup kita, bahwa bahagia itu bukanlah melulu berkaitan dengan materi. Bahkan banyak orang-orang yang bergelimang materi ternyata enggak bahagia. Maka kita dudukkan dulu. Ini perlu para suami menjelaskan, menceramahi istrinya tentang bahagia. Ya fulana, ya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bahagia itu? Bahagia itu bukanlah identik dengan kekayaan yang melimpah ruah. Ya, hingga kadang-kadang istri yang memandang kebahagiaan itu dengan materi, ya, ketika dilihatnya suaminya tidak bergelimang materi, dia mengatakan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang.
Nah, siap-siaplah kita ditendangnya. Ya, maka ketika kita kurang materi, dia pun menyepelekan kita, meremehkan kita, mengacuhkan kita, nggak diladeni lagi, nggak maksimal lagi pelayanannya. Kenapa? Si abang ini nggak ada duit. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi perlu ya kita berikan masukan kepada istri kita, mengingatkannya bahwa ya yang namanya bahagia itu bukanlah melulu berkaitan dengan materi. Rasulullah SAW ya telah memberikan pandangan kepada kita tentang hakikat kebahagiaan. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Al-mar'atus salihah wal maskanul wasi', al-jarus salih wal markabul hani. 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Wah, ini kan materi Ustaz. Ya, nanti akan kita jelaskan. Demikian juga Nabi mengatakan salasatun minas sa'adah. Ya, 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. 3 perkara yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan. Nabi mengatakan al-mar'atus salihah taraha tu'jibuka taghibu anha ta'manuha ala nafsiha wa malika wad-dabah takun wati'ah fatulhiquka bi ashabika wad-daru takun wasi'ah katsiratul marafiqi. 3 perkara yang membawa kebahagiaan itu adalah yang pertama, istri yang salehah yang membuatmu kagum setiap kali kamu melihatnya, yang kamu merasa aman atas kesucian dirinya dan hartamu apabila kamu tak berada di sisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan yang cepat yang membuatmu dapat menyusul rekan-rekanmu. Yang ketiga, perkara yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah rumah yang lapang, yang lengkap perabotannya. Nah, ini semuanya arti kiasan. Maksudnya istri yang soleha adalah istri yang paham dan taat beragama. Itu istri soleha. Adapun rumah yang luas, maknanya adalah hati yang lapang, yang senantiasa terisi dengan sifat qanaah. Karena qanaah ini sebenarnya kekayaan. Al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Kalau kita ingin jadi orang yang paling kaya, maka milikilah sifat qanaah. Dan tetangga yang baik adalah lingkungan dan pergaulan yang baik. Adapun kendaraan yang cepat adalah setiap sarana dan harta yang kita miliki yang mendorong kita untuk bersegera berlomba-lomba di dalam amal saleh. Itu kendaraan yang cepat. Itu kita dapat memaksimalkan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Kesehatan digunakan untuk kebaikan. Umur digunakan untuk kebaikan. Semakin panjang umur semakin baik. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Adapun perabotan yang lengkap adalah ilmu yang bermanfaat yang mengisi hati kita. Demikian ya khonifuddin ma'asyaral. Itu perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Apabila kita memiliki pasangan hidup yang baik, ya, kita memiliki hati yang qanaah, ya, kita memiliki lingkungan dan pergaulan yang baik, ya, lingkungan dan pergaulan kita adalah orang-orang saleh. Kemudian perabotan yang lengkap adalah ilmu yang bermanfaat yang dimiliki. Nah, itulah modal di dalam kehidupan. Dan itulah faktor-faktor penunjang kebahagiaan seseorang. Maka kalau keduanya sudah memiliki persepsi yang sama tentang bahagia, maka apapun masalah yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, ya, tidak akan membuatnya goncang. Ya, terutama masalah-masalah ekonomi, masalah keuangan, yang kerap kali manusia mengaitkan kebahagiaannya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan materi tadi. Apalagi zaman sekarang ini,
Zaman materi, segala sesuatu diukur dengan materi. Bahkan dia mengukur sayang tidaknya Allah kepadanya dengan materi yang ada padanya. Padahal itu belum tentu. Ya, coba lihat Fir'aun yang membanggakan kekayaannya, yang membanggakan kerajaannya. Dia berkata dengan sombongnya, "Wahadil anharu tajri min tahti." Sungai Nil ini mengalir di bawah kakiku, katanya. Artinya apa? Istananya di atas Sungai Nil. Itu Fir'aun. Matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun berlimpah materi. Bahkan saking kayanya Qarun ini, saking kayanya, kunci-kunci ya, gudang kekayaannya itu tidak mampu dipikul oleh orang-orang yang kuat. Saking banyaknya, bukan hartanya, kuncinya. Saking kayanya Qarun ini. Tapi dia sombong. Ternyata Qarun juga enggak bahagia dengan hidupnya, dengan harta yang dimilikinya. Akhirnya apa? Dia ditenggelamkan. Fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun bersama harta bendanya ke dasar bumi. Hingga sekarang ini kalau kita gali tanah, ketemu harta, wah kita menyebutnya harta Qarun. Demikian juga kaum-kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti kaum Ad dan Thamud. Coba lihat, mereka memahat gunung menjadi istana. Gunung dipahat jadi rumah-rumah mereka. Bayangkan itu. Kalau sekarang kan rumah di atas gunung, ini gunung dipahat jadi rumah. Mereka memiliki kemakmuran hidup yang luar biasa. Tapi ketika mereka kufur, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin topan, dengan suara halilintar, sehingga mereka seperti pohon-pohon yang tumbang. Binasa, ikhwan fillah. Jadi digelontorkannya materi kepada seorang hamba bukan berarti Allah itu sayang kepadanya. Belum tentu. Dan bukan juga merupakan ukuran tinggi rendahnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung dengan harta yang Allah berikan kepadanya adalah yang dapat dia gunakan hartanya itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Dia berbagi, sedekah. Dia gunakan hartanya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Dia gunakan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah untuk at-takatsur, bermegah-megahan, menyombong-nyombongkan diri di hadapan manusia. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi demikianlah ya, kita juga harus satu persepsi dengan pasangan hidup kita. Apa sih yang kita kejar di dalam rumah tangga? Bahagia. Bahagia itu apa? Ya, kalaulah istri kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi memandang bahagia itu kalau kita bergelimang materi, nanti suatu saat ketika kita berada di bawah, ya dia memandang hidupnya enggak bahagia. Ya itulah dia dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang dunia, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah dia hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Hidup itu kata orang seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Nah ini kadang-kadang ketika kita berada di bawah, kita merasa tidak bahagia. Pasangan hidup kita, istri kita merasa, wah mas kita sekarang nggak bahagia. Kenapa? Jatuh miskin kita, Jamila jatuh miskin lagi. Ya, ketika kita Allah Subhanahu wa taala cabut sebahagian dari rezeki kita, kita merasa terampas kebahagiaan kita. Sungguh sangat sempit, sangat picik kalau kita memandang bahagia itu hanya dengan materi. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Ya jadi ya misalnya kita katakan kepada istri kita, ya wahai sayangku, sesungguhnya nikmat Islam dan nikmat sunnah, kita berada di atas Islam dan di atas sunnah Nabi, itu adalah nikmat yang besar. Segala nikmat yang kita miliki, materi yang kita miliki ini tidak ada artinya tanpa nikmat Islam dan sunnah. Beruntung kita, wahai istriku, kita menjadi seorang yang berada di atas Islam dan bisa berjalan di atas sunnah. Nah, kita ajak dia untuk ngaji sunnah, kan begitu ya. Sehingga
apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, dia merasa bahagia, tidak terampas kebahagiaannya, atau tidak merasa melarat hidupnya, sengsara hidupnya. Maka ikhwan fillah, seorang yang sudah memiliki, menggenggam hidayah Islam dan sunnah di tangannya, dia tidak layak untuk mengeluhkan masalah rezekinya. Nggak patut itu. Ya, karena dua nikmat ini tidak akan tergantikan dengan nikmat apapun. Ridho kita, mau kita digantikanlah. Kita misalnya jatuh miskin, tapi kita berada di atas Islam dan sunnah, diganti oleh Allah, diambil sunnah itu dari kita, digelontorkan materi yang melimpah ruah kepada kita, mau? Tentunya kita tidak mau. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi itu penting di dalam rumah tangga. Ini adalah muqaddimah yang ya di dalam rumah tangga kadang-kadang muqaddimah itu juga perlu, kan begitu? Buku kalau nggak ada muqaddimahnya kan bingung juga, nggak tahu apa isinya. Nah, jadi muqaddimah seperti ini di dalam pernikahan itu sangat penting. Dan sebagaimana kalau misalnya ada masalah maka kembali kepada muqaddimah, kan begitu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, kalaulah dulu waktu mengawali pernikahan kita belum sempat ya membuka rumah tangga kita dengan muqaddimah seperti ini, ya maka nggak ada kata terlambat. Nah, sekarang panggil istri ya. Nah, mulai sekarang kita punya komitmen ya, apapun masalah yang terjadi farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, sekarang kita mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita kejar adalah kebahagiaan tanpa batas, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Nah, demikian, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dekat dengan Allah, dekat dengan agama, berlimpah ya nikmat hidayah kepada kita. Itulah bahagia. Kita bisa berada di atas Islam dan di atas sunnah, ya, terjaga iman kita, itu adalah kebahagiaan. Jadi ini perlu ditanamkan di dalam rumah tangga. Ikhwani fiddin ma'asyiral. Nah, kemudian di dalam rumah tangga kita harus mengerti posisi kita, khususnya para suami. Posisi kita adalah sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, itu bagi istri-istrinya. Nah, kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah pilar yang terpenting. Sukses tidaknya satu rumah tangga tergantung kepada kepemimpinan suami di dalam memimpin rumah tangga. Ibarat satu negara, keluarga itu kan negara kecil, ya, ada pemimpin, ada rakyat. Pemimpinnya adalah suami, wazirnya adalah istri, rakyatnya adalah anak-anaknya. Presiden tanpa dibantu menteri kewalahan. Menteri nggak ada presiden kebingungan. Maka keduanya harus sinergi. Sinergi itu seperti moto Pemko Medan. Ya, siapa orang Medan? Ada orang Medan sini? Atau saya sendiri? Kalau Depok apa? Pemko atau apa? Depok ini. Hah? Apa? Beriman. Depok Tegar beriman. Depok ini Pemko atau Pemko ya? Pemkot. Pemkot. Medan juga Pemkot mungkin. Moto Pemko Medan adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, itu dia. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, seperti itu khonifidin suami dan istri. Pemimpin dengan bawahannya, presiden dengan menteri-menterinya, harus sinergi, saling menunjang satu sama lainnya, bergerak menuju satu tujuan, satu arah. Barulah ya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia.
Jadi kepemimpinan ini sangat penting di dalam rumah tangga. Maka para istri ini harus mengerti kedudukan suami. Suami juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Ada sebahagian suami yang masih kekanak-kanakan. Ya, kalau masih pengantin baru sih wajar, masih manja sama ibunya, sama ayahnya, kan begitu ya. Masih anak mama, anak papa, kan begitu ya. Ya baru menikah. Ya, tapi sudah bertahun-tahun menikah masih menunjukkan kemanjaannya, nggak kunjung dewasa. Nah ini kan masalah. Hingga dia tidak bisa bertindak sebagai pemimpin, tidak bisa ngambil keputusan, tidak bijaksana di dalam menetapkan aturan. Maka seorang suami itu harus punya leadership. Laki-laki harus ditanamkan jiwa kepemimpinan. Kalau kita punya anak laki-laki, itu tanamkan itu, jangan dibuat manja. Karena suatu ketika dia akan jadi suami, jadi pemimpin rumah tangga. Maka makna tanggung jawab kepemimpinan ini mesti dia miliki. Leadership. Itulah laki-laki. Laki-laki memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin. Maka apapun, Pak, baik itu organisasi, ya, negara ataupun rumah tangga, kalau urusan itu diserahkan kepada kaum wanita, tidak akan beruntung. Nabi mengatakan la yufliha qaumun wallau imra'atan. Tidak akan beruntung kaum apapun, satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada kaum wanita. Urusan diserahkan kepada kaum wanita. Nah, maka di dalam rumah tangga kita harus bisa bertindak jadi pemimpin. Dan kepemimpinan itu tidak boleh kita serahkan kepada istri. Ah, kamu sajalah yang ngatur, katanya. Ini lemah. Suami harus pegang kendali. Bagaimanapun, ya, kayanya istri kita misalnya, tingginya kedudukannya. Nah, di sana ada orang yang istrinya itu kaya memang, punya penghasilan mungkin, ya. Tapi tetap dia tidak boleh merampas tongkat kepemimpinan itu dari suaminya. Contohnya siapa? Khadijah. Khadijah itu kedudukannya lebih tinggi dari Nabi dari sisi apa? Kekayaan. Khadijah tentunya lebih kaya daripada Nabi. Kenapa? Khadijah ini saudagar. Nabi dulu bawahannya, pegawainya. Ya, jadi secara status sosial itu berbeda. Tapi Khadijah tidaklah merampas kepemimpinan dari tangan suaminya. Ya, jadi itu penting. Nah, dalam hal ini tentunya kita jangan menjadi laki-laki yang lemah, nggak mampu jadi pemimpin dan nggak mampu untuk memimpin. Padahal di hari kiamat kelak, kalau terjadi apa-apa di dalam rumah tangga itu, ya, yang akan dipanggil ke hadapan Allah adalah para suami. Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Yang akan ditanya nanti, yang dipanggil nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan siapa-siapa, tapi suaminya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus siap memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin. Nah, itu penting. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah pemimpin itu harus memiliki kasih sayang, kebijaksanaan. Sebagai seorang suami, hendaknya kita menjauhi sifat misalnya diktator, otoriter, serakah, mau menang sendiri, kasar, tidak lemah lembut kepada bawahan. Nah, ini adalah kita katakan sifat-sifat yang mesti dihindari.
Pemimpin yang kesatria itu adalah pemimpin yang justru dapat menjadi pelayan bagi apa yang dipimpinnya. Maka orang Arab mengatakan, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah khadimnya, yang melayani. Di samping dia yang mengatur, mengambil kebijaksanaan. Nah, jadi kita sebagai seorang suami harus siap menjadi pemimpin. Jauhi sifat kekanak-kanakan, ya tidak dewasa, atau suka melemparkan tanggung jawab, ya, suka melemparkan tanggung jawab, nggak berani ngambil keputusan, diserahkan kepada istri. Nah, lalu kalau terjadi apa-apa, istri yang dikambing hitamkan. Ini kan namanya pemimpin nggak mau mikir. Ya, maka kita harus siap mengambil keputusan, punya ketegasan. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus kita miliki, dan kita harus bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan istri kita. Artinya tolong-menolong, saling bahu-membahu. Nah, ini bukan hanya di dalam urusan din. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan, ya, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seseorang, yaitu seorang suami yang bangun pada malam hari, lalu dia mengerjakan sholat, lalu dia tidak bangun sendiri, dia bangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk sholat. Kalau tidak mau, dia percikan air pada wajahnya supaya bangun. Nah, artinya bukanlah harus seperti itu. Ya, bunyikan alarm kan begitu ya, ya supaya dia bangun. Nah, ini dalam urusan-urusan agama. Demikian juga dalam urusan-urusan dunia. Jadi perlu, ya, kita memiliki jiwa kepemimpinan ini. Seorang suami yang mulia, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bermusyawarah dengan istrinya. Karena ini kadang-kadang istri itu disepelekan, dimarginalkan peran, dikecilkan perannya. Padahal peran istri di samping suami itu sangat besar. Ya, kita selaku seorang pemimpin kadang-kadang deadlock juga menghadapi masalah-masalah, buntu. Nah, ini kalau kita pikirkan sendiri berat juga. Maka sertakan istri di dalam masalah-masalah penting. Misalnya masalah-masalah harta misalnya. Belanja, suami belanja dalam jumlah yang kecil mungkin nggak jadi percekcokan. Tapi belanja dalam jumlah yang besar ini jadi masalah. Suami maupun istri sama saja. Dalam membelanjakan uang-uang yang besar, hendaklah istri dilibatkan. Ya, istri dilibatkan. Walaupun uang-uang kita, untuk minta pandangannya. Mungkin dia punya pandangan ada yang lebih baik. Oh mas, tahan dululah keinginannya. Anak kita mau masuk sekolah ini, besar biayanya. Nah, dia tahu. Mungkin kita lupa. Jadi sertakan istri di dalam masalah-masalah yang penting dalam rumah tangga. Jangan dinihilkan perannya, seolah-olah dia tidak ada. Nah, ini kan kita tidak menghargai istri sebenarnya. Ya, ini suami yang otoriter, mau menang sendiri. Nah, ketika terjadi masalah, buang badan, bahkan istri yang dikambing hitamkan. Nah, ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Bagaimana peran seorang istri di samping suami, dan pentingnya suami melibatkan istri juga di dalam beberapa masalah dan mengambil pendapatnya. Boleh jadi pendapat istri itu lebih brilian daripada pendapat kita, idenya lebih cemerlang daripada ide kita. Nah, demikianlah suami istri saling melengkapi satu sama lainnya. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, setelah perjanjian dirampungkan, ketika itu kaum muslimin, Rasulullah bersama 1.500 sahabat hendak berangkat ke Mekah untuk umrah. Ternyata tertahan di Hudaybiyah. Mereka dicegah masuk oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka terjadilah perjanjian di tempat itu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah kaum muslimin pada tahun itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Artinya harus pulang kembali ke Madinah. Sementara mereka sudah pakai ihram, sudah membawa hewan sembelihan. Maka Nabi pun menyuruh mereka untuk mencukur rambut, yaitu untuk bertahallul, mencukur rambut dan menyembelih hewan-hewan mereka.
Tapi ketika Nabi mengeluarkan instruksi seperti itu, nggak ada satu orang pun yang bergeming. Tidak ada satu orang pun sahabat yang melakukan perintah Nabi. Bayangkan itu. Karena mereka masih shock. Belum percaya dengan terjadinya perjanjian itu yang dalam pandangan mereka saat itu merugikan kaum muslimin. Tapi hakikatnya itu adalah kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi pun kesal, jengkel melihat mereka. Bayangkan, di situ ada Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lain. 1.500, nggak ada yang mau melakukan perintah Nabi. Bayangkan, Nabi yang memerintahkan mereka tidak bergerak. Padahal biasanya nggak disuruh pun bergerak. Hingga Nabi masuk ke dalam kemahnya, ya, dan di situ dia bertemu dengan menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah seorang istri Nabi, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan menceritakan, karena kesal Nabi ceritalah kepada istrinya. Ya. Biasa ya, kalau kita ada masalah di kantor, pulang ke rumah, curhatnya sama apa? Sama istri kan itu, kesal, jengkel, bicara tentang atasan tadi begini ngomel begini. Istri kadang-kadang jadi pendengar yang baik kan gitu ya. Kalau istri itu istri yang solehah, ditenangkannya kita kan begitu ya. Ya. Kalau istrinya enggak, wah itu susah itu, malah dipanas-panas. Wah itulah dia, tuh besok lawan aja. Nah, Nabi bertemu dengan Ummu Salamah dan menceritakan kepada Ummu Salamah tentang sikap para sahabat tersebut. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Nabi Allah. Nah begitulah kadang-kadang seorang laki-laki, coba bayangkan, Nabi ya, dalam kondisi seperti itu kadang-kadang terluput dari beliau sesuatu yang tidak terpikir dan tidak terbetik dalam benak beliau pada saat itu. Nabi. Nah di sini Ummu Salamah memainkan perannya sebagai seorang istri yang soleh. Begitulah, di samping seorang suami yang soleh, berdiri seorang istri yang soleha, siap membantunya, mendukungnya, dan mengarahkannya kepada kebaikan-kebaikan. Itulah nikmatnya punya istri yang soleha. Maka Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai suamiku, maukah engkau mereka melakukannya? Kan itu masalahnya. Mereka nggak mau. Maukah engkau agar mereka melakukannya? Keluarlah. Jangan bicara kepada seorang pun dari mereka. Panggil tukang cukurmu, cukurlah rambutmu. Ambil hewan sembelihanmu, sembelih. Nggak usah bilang-bilang. Nggak usah bicara apapun. Nah ini baru. Kalau istri yang nggak baik kan, nah itulah dasar mereka itu. Keras kepala semua. Oh ini itu tambah panas gitu. Nggak selesai masalah. Ummu Salamah memberikan satu ide yang brilian. Maka Nabi pun betul juga. Nabi pun keluar melaksanakan ide dari istri beliau. Maka banyak suami-suami yang sukses itu ternyata dia dapat dukungan dari apa? Istrinya. Semua dilayani, disiapkan oleh seorang istri yang soleh tadi. Hingga karir kita juga terus menanjak kan begitu ya. Dagang kita sukses itu mungkin karena faktor peran seorang istri di samping kita. Maka jangan kita nihilkan, jangan kita sepelekan peran dan kita katakan jasanya. Maka Nabi pun keluar tanpa bicara kepada siapapun. Beliau melakukan usulan Ummu Salamah tadi. Beliau menyembelih hewan korban beliau. Beliau memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau. Enggak ada bicara, diam saja. Nah ketika para sahabat melihat itu, maka mereka pun tanpa dikomando segera bangkit dan menyembelih hewan korban mereka. Lalu saat mereka mencukur rambut, saling mencukur satu sama lainnya. Hingga dikatakan di dalam hadis tersebut sampai-sampai sebagian dari mereka hampir melukai sebagian lainnya secara tidak sengaja. Karena wah,
kalang kabut lah begitu ya. Kalang kabut. Kalang kabut itu bahasa Arab itu, kalang kabut. Kalang kabut seperti laba-laba gitu, seperti itu. Maka disebut kalang kabut. Untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi tanpa dikomando, tanpa disuruh. Nah, ini coba lihat, tidak terpikir oleh Nabi sebelumnya hal seperti itu. Nah, ide itu dari siapa? Dari seorang istri yang soleha. Nah, itu peran istri, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi sebagai seorang pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang dapat memanfaatkan potensi orang-orang yang ada di bawahannya. Nah, di sini dia dapat melihat potensi istri, dia dapat melihat potensi anak-anaknya, dan itu dia sinergikan dengan potensinya hingga rumah tangga itu menuju kepada arah yang benar. Ya, akan menuju kepada kebahagiaan. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian seorang pemimpin itu harus punya ketegasan, tegas. Namun tegas ini bukan berarti kasar dan keras. Tegas itu perlu, karena kalau tidak tegas itu namanya mencela-menceli. Ya. Nah, orang-orang yang tidak tegas seperti ini ya biasanya suka melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Nah, kalau terjadi apa-apa suka mengkambing hitamkan orang lain. Nah, kita sebagai seorang suami harus punya ketegasan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Apalagi kita menghadapi seorang makhluk yang lemah yang bernama wanita. Wanita itu kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqna min dila. Tulang rusuk yang bengkok, seperti itulah wanita. Maka kita harus kenal karakter wanita. Bagaimana tulang rusuk yang bengkok itu? Kata Nabi, wa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu wa idza tarakta la yazalu a'waj. Jika kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Kalau dibiarkan, maka akan tetap bengkok. Bagaimana strateginya untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu? Ada dua. Yang pertama, kita harus meluruskannya dengan cara yang lembut. Jangan dipaksa, lembut gitu. Dimain-mainkan sedikit kan gitu ya. Nah, yang kedua, terus menerus. Jangan sekali, nggak mungkin ini, udah dibiarkan. Ya tetap bengkok dia. Maka terus menerus menasihati istri itu. Kalau ada kebengkokan pada istri kita, sesuatu yang perlu diluruskan pada istri kita, jangan sekali nasihat kemudian patah arang. Memang dasar kepala si fulanah itu. Sudah dikasih tahu nggak mau juga nurut. Baru sekali sudah langsung dijatuhkan vonis, sudah langsung menghukumi, sudah langsung menghakimi dan mengambil hasil. Memang keras kepala katanya. Padahal baru sekali, nggak cukup. Menasihati istri itu berulang kali, sabar. Begitulah kita menyiasati ya tulang rusuk yang bengkok itu supaya lurus. Maka banyak para suami yang tergesa-gesa. Baru sekali dua kali menasihati istrinya langsung mengatakan, memang udah karakternya itu katanya. Ya. Ikhwanifiddin, masalah suami istri berbeda dengan masalah antara sahabat dengan sahabatnya. Seseorang dengan sahabatnya beda. Masalah suami istri itu satu, nggak boleh didiamkan. Harus ada jalan penyelesaiannya. Karena tiap hari-hari kita ketemu, ya, sepiring berdua, seatap, satu rumah kan begitu, ketemu tiap hari. Maka kalau masalah tidak selesai, itu nanti seperti api dalam sekam. Tunggu meledaknya, bom waktu. Maka kita selesaikan masalah. Ada kita katakan ya perkara yang perlu diluruskan dari pada istri, maka luruskan itu. Jangan dibiarkan bengkok. Kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok selama-lamanya. Dan itu jadi masalah dalam hidup kita. Maka siasati cara untuk meluruskannya. Bagaimana? Lemah lembut. Wanita itu walaupun lemah nggak bisa dikerasi.
Dikerasi tambah keras dia. Nah, itu uniknya wanita itu. Keras sebenarnya wanita itu. Dikerasi dia, kayaknya lemah lembut wanita itu. Tapi kalau kita kerasi, kita kasari, dia menjadi keras. Tapi kalau dilemah lembuti, ya, dia akan lembut. Ikhwanifiddin ma'asyirin. Seorang suami harus tahu itu. Bagaimana memanage seorang wanita, ya. Bagaimana memimpin seorang wanita. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Jadi perlu kelemah lembutan. Kemudian berikutnya adalah terus menerus tadi. Jangan bosan untuk meluruskan istri kita. Nah, ketegasan tadi yang kita sebutkan itu bukan berarti kasar. Maka tidak identik antara KDRT dengan ketegasan. Wah, saya tegas ini, padahal KDRT, ya, salah ya. Maka seorang suami harus menghindari kekasaran di dalam memperlakukan istri. Tapi dia juga tidak boleh diombang-ambingkan oleh istrinya. Dia harus punya sikap tegas di dalam menjalankan aturan-aturan dan norma dalam keluarga. Jangan sampai dia menjadi suami yang dayus. Tahu suami dayus? Suami dayus adalah suami yang membiarkan kekejian terjadi di tengah-tengah keluarganya. Dia biarkan. Nah, ini namanya suami yang dayus. Tidak akan mencium bau surga. Itu ancamannya. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau suami itu enggak tegas, ya itu tadi. Mudah didikte oleh istrinya. Ditakut-takuti sama istrinya. Lemah dia, akhirnya kalah. Istri lebih dominan di dalam rumah tangga. Akhirnya ikut saja, kan begitu. Ada sebagian laki-laki yang lemah seperti ini. Laki-laki itu tidak boleh lemah. Dia adalah pemimpin. Tapi dia harus bijak. Jangan otoriter, jangan kasar. Jangan mau menang sendiri. Nah, demikian ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dia harus bisa ya menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang pemimpin tadi. Tegas. Karena pemimpin itu kalau nggak tegas, minca-mincli, maka para menteri pun, ya presiden lah misalnya kita katakan tidak tegas, mencela-mincli, bagaimana? Bagaimana kinerja menteri-menterinya? Ya semaunya juga. Kenapa? Karena presidennya nggak tegas. Tapi kalau presidennya tegas, itu menteri itu nggak bisa main-main. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketegasan itu perlu. Nah, kemudian sebagai seorang suami, selain dia adalah pemimpin, ada satu hal yang penting juga untuk dia perhatikan, yaitu dia punya kewajiban untuk mencari nafkah. Itu kewajiban suami, memberi nafkah kepada anak istri. Ustaz, istri membantu saya mencari nafkah, boleh nggak? Boleh, tapi sekedar membantu, bukan jadi tulang punggung. Hingga ada sebagian suami yang memperalat istrinya untuk mencari apa? Mencari nafkah. Dia ongkang-ongkangan begitu. Dia bermalas-malasan. Istrinya dimanfaatkannya, diperalatnya untuk mencari nafkah. Nah, ini tidak benar. Karena yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Nah, mencari nafkah itu adalah suatu ibadah. Maka ibadah itu ada aturannya. Ada aturan di dalam mencari nafkah. Yaitu apa? Carilah nafkah yang halalan thayyibah. Nafkah yang halal lagi baik. Jangan masukkan ke dalam rumah kita, jangan masukkan ke dalam mulut istri kita dan anak-anak kita rezeki yang haram. Nah, ini adalah tanggung jawab yang berat di atas pundak suami. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhat. Tidak akan masuk surga ya, daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Nah, ini kepada para suami, ingat, jangan masukkan rezeki yang haram itu ke dalam rumah kita. Kalau kita sayang anak, sayang istri, maka carilah rezeki yang halal. Jangan berikan mereka rezeki-rezeki yang haram. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, an-naru aula bihi, neraka lebih patut untuknya. Neraka lebih patut untuknya. Apalagi zaman sekarang.
Zaman yang mana Nabi mengatakan sayati 'alan nasi zaman la yubali fihil mar. Pada zaman itu orang-orang enggak peduli bagaimana dia mendapatkan harta, abihillin am biharam, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sehingga orang sekarang mengatakan, Pak Ustadz, zaman sekarang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka kita hendaklah bertakwa kepada Allah. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersahajalah kamu di dalam mencari nafkah. Jangan tomak, jangan serakah, jangan rakus. Karena kalau dalam bab mencari rezeki ini, sifat-sifat itu yang mendominasi, cepat atau lambat percayalah kita akan terseret kepada yang haram. Maka Nabi mengatakan apa? Ajmilu fit talab, bersahajalah. Jangan terlalu tomak, rakus, serakah. Karena kalau itu yang sifat yang kita miliki di dalam mencari nafkah, cepat atau lambat kita akan terseret kepada yang haram. Minimal pertama syubhat, Pak. Lama-lama yang haram pun dilibas. Kenapa? Karena tadi serakah, tomak dan rakus. Maka bertakwalah kita kepada Allah di dalam bab mencari rezeki ini. Ingat anak istri di rumah. Ingat anak istri di rumah itu bukanlah aku nanti pulang bawa apa ya. Pulang bawa duit banyak tapi hasil korupsi ya sama saja. Ya, maka berkaitan dengan harta ini berat tanggung jawabnya di akhirat. Semua ditanya, tapi tentang harta akan diajukan dua pertanyaan. Dari mana dan kemana? Khususnya para suami ini khusus ya para suami, beban ini adalah beban yang berat yang harus mereka pikul. Maka tadi pagi mungkin kita sama-sama berdoa, sudah sholat subuh, doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Apa itu rezeki yang baik? Rezeki yang baik adalah rezeki yang masuknya benar, keluarnya juga benar. Itu rezeki yang baik. Karena syaitan itu bersarikat pada manusia di dalam urusan harta mereka. Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan bersarikatlah kamu, kata Allah kepada syaitan ini, di dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Jadi syaitan itu ikut campur dalam urusan harta dan anak-anak kita. Apa yang dicampur oleh syaitan dalam urusan harta kita? Dibisikinya kita untuk mencarinya dengan cara yang tidak halal, yang diharamkan. Dibisikinya kita untuk membelanjakan harta itu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang haram. Itulah campur tangan syaitan di dalam urusan harta manusia. Maka masuknya harus baik, keluarnya juga harus baik. Selain itu tidak dikatakan thayyib. Contohnya apa? Orang yang keringat jagung dia mencari harta itu halal, nggak nipu, nggak korupsi, nggak ya curang dan lain-lain. Tapi sayang, ketika dia membelanjakan hartanya ini kepada hal-hal yang maksiat, dibelinya rokok, merokok dia. Padahal rokok itu membunuhnya, kan tertulis di situ. Ya, main judi dia, apalagi main perempuan dia, atau dibelanjakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini tidak baik hartanya. Nah di sana ada orang yang mencarinya dengan cara yang tidak baik, korupsi, mencuri, curang, menipu. Habis itu apa? Bersedekah. Maka sekarang bilang kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung, nanti sedekahnya sedikit. Kalau mau korupsi, mencuri jangan tanggung-tanggung, nanti sedekahnya sedikit, langsung saja gede. Nah, bisa bangun satu masjid utuh katanya. Itu hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, kan begitu ya. Nah, ini nggak benar juga. Ini memang ya keluarnya bagus, tapi maksudnya nggak bagus. Harta ini tidak thayyib baginya, bahkan nggak dapat apa-apa dia dari situ. Ya,
Nabi mengatakan man jama'a amalan haraman summa tasaddaqa bihi falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram lalu dia belanjakan, ya, dia sedekahkan, dia infakkan, maka tidak ada pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpahala dari amal sedekahnya itu. Sementara dosa tetap terhitung dosa. Enggak hapus dosanya dengan itu. Kan asumsinya bagaimana? Kalau saya nanti nyantuni anak yatim, bangun masjid, hapus itu. Tidak. Mencari harta yang haram itu dosa besar. Dosa besar itu hanya dapat terhapus dengan taubat. Syarat taubat itu kalau berkaitan dengan harta orang lain harus dikembalikan, bukan disedekahkan. Kalau itu uang negara diserahkan, dikembalikan ke negara. Kalau itu uang orang lain diserahkan kepada yang memilikinya, yang berhak untuk memilikinya, pemiliknya. Nah, demikian ya khonifuddin ma'asyiral muslimin rahimani wa jami'an. Ya, akan tapi dosanya kata Nabi wa kana isru alaihi, dosanya tetap terhitung dosa. Ya, maka ini orang yang masuknya tidak baik, keluarnya baik. Ini juga bukan harta yang thayyib. Lebih parah lagi, masuknya enggak baik, keluarnya juga enggak baik. Ini jelas enggak thayyibnya ini. Nah, demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan tugas dan tanggung jawab kita selaku kepala rumah tangga, pemimpin keluarga di dalam bab mencari nafkah. Carilah nafkah yang halal dan thayyibah. Ya, janganlah kita masukkan ke dalam rumah kita rezeki-rezeki yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja ya. Sampai jam berapa ini tanya jawabnya? Ya, ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Ya, sebenarnya ini kurang untuk pembahasan seperti ini kan gitu. Masih banyak lagi yang perlu dibahas. Tapi waktunya yang singkat demikian. Ya, kita cukupkanlah dulu sampai di sini. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita dapat menyambung pembicaraan kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa ya dia bertanya, pertanyaan pertama yang paling atas, mau taruh di bawah segan pula. Mengapa belajar di Pakistan bukannya di Madinah? Ya, bumi kan luas, ada di Mesir, ada di Yaman, ya. Enggak melulu di Madinah. Bahkan ya khonifuddin, guru-guru hadis di Madinah itu kebanyakannya dari Pakistan, ya, kebanyakannya berasal dari Pakistan. Ilmu agama Islam di Pakistan lumayan berkembang pesat, ya, sekedar menggambarkan bagaimana di Pakistan itu ya. Nah, di sana ada ahlul hadis, ada beberapa kelompok-kelompok lainnya. Nah, kita di sana ikut ahlul hadis, ya. Kalau di sini salafinya di sinilah begitu, ahlul hadis di sana. Di Pakistan itu kalau bulan Ramadan, ya, di semua masjid yang saya ketahui, semua masjid itu pasti khatam Quran. Imamnya hafiz. Bahkan masjid kecil sekalipun tetap satu malam satu juz. Nah, itu hebatnya di sana itu. Jadi memang bulan Ramadan itu bulan Al-Quran di sana. Apalagi masjid besar seperti ini, imamnya itu pasti hafiz dan di belakangnya itu para hufaz. Itu rata-rata di semua masjid. Bayangkan di Indonesia, di sini satu malam satu juz. Apa ya? Satu tahun belum tentu satu juz. Begitulah dia. Ya, kondisi keagamaan di sana. Dan di sana banyak ulama-ulama yang mungkin tidak terkenal di sini, tapi terkenal di dalam dunia Islam. Seperti Mubarak Furi, di sana ada Syekh Badruddin As-Sindi, ada beberapa ulama-ulama terkenal di sana sebenarnya yang enggak dikenal mungkin di sini. Sebagian adalah pensyarah kitab hadis. Nah, di sana masih ada riwayat-riwayat hadis, periwayatan hadis sampai kepada Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain. Jadi tradisi
apa namanya ya, silsilah sanad hadis sana masih ada di Pakistan. Nah demikian Ikhwan Fillah. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat di dunia ini yang kita bisa belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana manhaj salafi di Pakistan? Oh banyak di sana. Sana kita sebut ada ahlul hadis. Ya, lebih banyak dari mungkin karena jumlah penduduk di sini lebih banyak aja ya. Ya, tapi lebih banyak salafi di sana daripada di sini. Ya, nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di Pakistan itu orang hafal Quran itu udah biasa. Anak-anak kecil hafal Quran udah biasa. Di sini ya masih suatu yang luar biasa kan gitu. Sana biasa. Ada umur 5 tahun hafal Quran biasa. 4 tahun ada yang hafal Quran di sana biasa aja, nggak masuk TV juga. Kadang-kadang di sini lebay aja begitu. Biasa sana, bukan hal yang luar biasa. Dan memang sudah lumrah umum di masjid-masjid sana itu rata-rata ada tahfidz Quran. Mereka pakai di sana sistem namanya nizami. Nah ini mereka berlakukan sejak turun-temurun begitu. Itu adalah sistem apa namanya metode menghafal Quran yang 2 tahun itu hafal memang kalau kita ikuti programnya. Dan itu merata di semua masjid, di semua madrasah, sekolah. Dapat saya katakan Indonesia ini terhitung ketinggalan lah dibandingkan sana ya, Pakistan, India. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada seorang istri yang menyatakan saya menyesal menikahimu dikarenakan usaha bisnis bangkrut, kerja di PHK, apakah ini ujian azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ini karena tadi itu waktu awal pernikahan tidak menyatukan persepsi tentang bahagia. Ya, itu satu mungkin. Kurang menasihati istri. Istri itu jangan dicukupi kebutuhan materinya saja, kebutuhan rohaninya juga harus dicukupi. Bawa dia sering-sering taklim. Kalau dia kering, kerontang, gersang jiwanya, maka seperti ini jadinya. Iman itu kan naik turun. Turun dengan kemaksiatan. Kalaulah istri dibiarkan hampa terus jiwanya, jadi seperti ini. Ketika menghadapi masalah-masalah berat di dalam kehidupan jadi seperti ini. Karena kita selaku suaminya tidak pernah membekalinya dengan bekal iman. Maka beri kesempatan bagi istri kita untuk mendatangi majelis ilmu. Bawa dia supaya naik sedikit imannya itu. Tegar di dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Ini enggak. Udah istri dibiarkan begitu, tiba-tiba apa? Ditodong dengan poligami, apa enggak berantem? Begaduh lah, kan begitu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan pasangan hidup kita ini dari sisi apa? Dari sisi ya kita katakan kebutuhan rohaninya. Jangan hanya dicekoki dengan kebutuhan-kebutuhan materi, dibiarkan dia ya gersang jiwanya dari iman. Akhirnya bagaimana? Ketika materi tidak terpenuhi, beginilah jadinya. Maka kita ya para hadirin yang berbahagia harus bisa menghidupkan suasana ilmu, suasana akhirat di dalam rumah kita. Misalnya apa? Bacaan Quran. Suasana ilmu contohnya bagaimana? Yaitu di rumah kita siapkanlah satu pojok ya. Taman bacaan keluarga. Perpustakaan. Enggak usah perpustakaan besar. Perpustakaan mini. Kita siapkan rak-raknya di situ. Ya, kita lengkapi dengan buku-buku. Akidah, tafsir, hadis, tentang rumah tangga, tentang wanita kan itu. Kita cukupi itu di rumah. Ya, taman bacaan bagi keluarga. Ya, sisihkan waktu kumpul bersama keluarga, baca bersama.
Nah, apa yang terjadi di rumah-rumah kaum muslimin? Masuklah ke ruang tamu mereka. Apa yang ada di situ? Lemari dengan isinya kristal-kristal. Lemarinya saja mahal, apalagi isinya. Gentong kendi besar. Manusia pun masuk ke situ. Kadang-kadang saya berpikir, ini untuk apa? Sarang nyamuk, ngumpet nyamuk di situ. Nah, belum lagi ada akuarium besar, isinya ikan lohan atau arwana. Ikannya aja mahal, akuariumnya nggak kalah mahal pula. Ikan itu modal mandir. Kan seperti coba macam bloon gitu jadinya. Nggak nambah iman juga kan begitu ya. Nah, itu kan sia-sia, duit semua itu. Nah, itu yang kita tinggalkan untuk istri kita di rumah. Dia pun gamang. Dia lihat semua itu kan, dia terbiasa, dia lihat kemewahan, apa ya, benda-benda yang gak ada manfaatnya. Belum lagi dia berkewajiban untuk menjaganya, merawatnya. Itu kristal harus dilapis satu-satu gitu ya. Nah, ini kan pemborosan, membelanjakan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Sementara kalau ditanya ada martabak di rumah, nggak ada. Ya, alangkah baiknya kita siapkan di ruang tamu kita taman bacaan, gitu ya. Daripada ikan lohan tadi, ya, daripada ikan arwana tadi yang harganya kadang-kadang sampai puluhan juta, belum perawatannya lagi dan lain sebagainya. Ya, kita siapkan martabak di ruang tamu kita, atau ada ruang khusus di ruang tamu juga. Tamu datang, duduk, menunggu tuan rumah, dia lihat, banyak buku ini kan gitu ya. Dia ambil satu buku, dia baca. Wah, ini bagus ini bukunya ini, tentang bagaimana cara sholat yang benar. Wah, ya, oh ya, salah ternyata, yang benar begini. Fulan, ini buku bagus sekali, pinjam ya, ambil. Beli lagi besok, taruh lagi situ. Dakwah, berpahala kita. Kalau benar sholatnya gara-gara itu, kita dapat saham. Kita punya saham, kita dapat pahala dari setiap sholat yang benar yang dikerjakannya. Luar biasa. Diambil, oh ini buku akidah. Oh ternyata yang benar akidahnya begini ya. Saat ini bagus bukunya, dipinjam ya Fulan ya. Silakan ambil. Besok taruh lagi di situ, beli lagi, taruh lagi di situ. Ini kan bermanfaat. Harta kita bermanfaat, kita dapat keuntungan dunia akhirat. Modalnya cuma majang buku aja di ruang tamu. Kalau dia dapat hidayah kepada sunnah, kalau tamu kita itu non muslim dapat hidayah kepada Islam karena buku-buku itu, ya, maka apa kata Nabi? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada yang dapat hidayah melalui dirimu, ya maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki kendaraan yang mewah. Ini modal sedikit tapi keuntungannya melimpah. Nah, demikian ya khonifuddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi kalau istri dibiarkan gersang jiwanya, ya jadinya seperti ini. Dia menjadi wanita yang materialistis, melihat segala sesuatu itu dengan materi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jelas adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kelalaian kita, maka banyak-banyaklah istighfar. Karena musibah yang menimpa manusia itu adalah karena dosa-dosa mereka. Maka hadapilah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan mengapa shaf dalam salat itu harus rapat kaki dan bahu. Yaitu karena sunnah Nabi. Nabi memerintahkannya. Ya. Sebelum sholat Nabi senantiasa mengingatkan para makmum untuk merapatkan barisan, menutup celah. Ya, para sahabat mensifatkan bagaimana keadaan waktu itu, yaitu mereka merapatkan bahu mereka dan kaki mereka.
Hadisnya sahih, silakan buka Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan di situ beberapa athar bagaimana cara merapatkan shaf yang benar di dalam Sahih Bukhari. Silakan merujuk ke buku tersebut. Jadi ini sunnah Nabi. Ya. Bagaimana hukumnya jika ada yang tidak suka dirapatkan kainnya? Ini mungkin karena jahil, belum tahu. Itulah musuh manusia, yaitu kejahilan. Maka kasih tahu orang yang belum tahu. Apa hukumnya jika istri sering menolak jima? Nah, ini tidak boleh. Istri itu salah satu kewajibannya adalah ya, melayani suami walaupun dia berada di atas tungku api, yaitu di dapur. Sedang apapun dia, apabila dia diajak oleh suami, maka dia harus menyambut ajakan suami itu, kecuali satu keadaan, yaitu apa? Dia sedang haid, nggak boleh dia turuti, karena itu dilarang. Atau dia sedang mengerjakan puasa wajib, puasa Ramadan, diajak suami, jangan mau, karena dia sedang melaksanakan puasa wajib di siang hari. Di malam hari dia nggak boleh nolak. Pada saat dia berpuasa dia tidak boleh puasa wajib, ya. Nah, demikian dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hingga suaminya ridho. Demikian ya khonifidin. Yaitu dia terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho. Apa maksudnya laknat itu? Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika menikahi wanita yang agamanya biasa-biasa saja? Nah, ini kata-kata biasa-biasa saja ini susah untuk susah untuk didefinisikan itu. Apa maksudnya biasa-biasa saja? Kalau fisik biasa-biasa saja mungkin dapat dibayangkan, tapi agamanya biasa-biasa saja gimana? Enggak sholat biasa, enggak biasa itu. Masih belum menutup orang dengan benar. Oh, ini agamanya enggak biasa itu. Jadi ini istilah baru untuk agamanya biasa-biasa saja. Itu sama dengan bagian orang mengatakan, Ustaz, dia matinya biasa-biasa saja. Enggak husnul khotimah, enggak suul khotimah. Enggak, mati itu cuma ada dua. Kalau enggak husnul khotimah, suul khotimah. Enggak ada pertengahan. Enggak ada, matinya biasa-biasa saja. Karena yang akan menjemput ruh seseorang itu cuma ada dua malaikat. Ya. Tanda husnul dan su'ul khotimah itu dapat dilihat oleh seseorang ketika dia melihat tanda kematian. Apa itu tanda kematian? Tanda kematian adalah seseorang sudah melihat malaikat yang akan membawa ruhnya. Jadi yang pertama kali muncul nanti dilihat kalau mati bukan malakul maut yang muncul pertama kali, Pak, tapi malaikat yang akan membawa ruh turun lebih dulu. Baru setelah itu malakul maut datang. Malakul maut ini kerjanya cuma mencabut, nyambut tok, nggak ada kerja lain. Begitu dicabutnya keluar, selesai, dia langsung diambil oleh malaikat-malaikat ini. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, ya. Hadis riwayat Al-Bara' bin Azib. Nah, malaikat yang akan membawa ruh ini cuma ada dua macam malaikat yang turun. Yang pertama malaikat yang putih berseri, wajah mereka seperti bulatan matahari yang putih. Ini tandanya husnul khatimah. Atau malaikat-malaikat yang berwajah hitam legam. Nah, ini namanya su'ul khatimah. Enggak ada malaikat yang abu-abu. Abu-abu. Ini biasa-biasa saja, enggak ada. Kalau enggak putih, hitam. Itu yang akan dilihat oleh seseorang ketika menghadapi kematian. Saat itulah
tidak ada lagi cerita taubat, pintu taubat tertutup. Itu kata Nabi, tuqbalu taubatu ahadikum ma lam yugharghir. Akan diterima taubat seseorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ini kadang-kadang susah dimengerti. Bagaimana nyawa sampai di kerongkongan, Ustaz? Nah, ini diperjelas hari ini, pagi ini, yaitu ketika seseorang sudah melihat tanda kematian. Apa tanda kematian? Malaikat yang akan membawa ruhnya. Kalau itu sudah nampak bagi seseorang, sudah nggak ada cerita lagi taubat, karena sudah pasti mati itu. Gak mungkin malaikat yang akan bawa ruhnya gagal, batal, balik lagi. Nah, demikian ya khonifuddin ma'asyarul muslimin. Baik. Jadi sudahlah, ikuti saja petunjuk dan pedoman Nabi di dalam mencari istri. Yaitu apa? Yang bagus agamanya, selesai. Ya. Jangan bereksperimen, apalagi gambling. Wah, ini wanita ini biasa-biasa saja, nanti di permak, ya, dijadikan solehah. Ya, jangan ya kebalikannya, nanti istrinya nggak kunjung solehah, dia yang hilang kesolehannya. Sama seperti itu seorang yang wah ini nikah dengan wanita yang kaya raya, gadis akhwat kaya raya. Yang kaya bukan dirinya tapi bapaknya, bukan akhwatnya tapi bapaknya. Tiap malam doa, cepatlah mati mertua ini gitu, supaya dapat kaya. Ternyata dia yang mati duluan. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ikuti pedoman Nabi di dalam mencari istri. Karena ancamannya taribat yadam. Kalau tidak, kamu akan sengsara, kamu akan merana. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan di hari Jumat? Mengqadha puasa boleh di hari apapun, kecuali hari raya. Hari Jumat, hari Sabtu silahkan mengqadha, karena qadha puasa itu wajib. Larangan puasa di hari Sabtu itu adalah puasa sunat. Demikian juga Jumat. Adapun puasa wajib boleh, dan qadha termasuk yang wajib. Maka silakan pilih hari apapun yang lapang, waktunya setahun kemudian sampai datang Ramadan berikutnya. Ustaz, nah ini ada masalah juga ini dalam rumah tangga. Ustaz, saya berusaha untuk meringankan pekerjaan istri di rumah sebelum saya pergi kerja. Akan tetapi istri saya menjadi keenakan. Ini jadi masalah juga ya, keenakan ya. Dan menjadikan pekerjaan tersebut menjadi tugas saya. Aduh, bahaya juga. Dan dia seakan-akan enggan melaksanakannya ketika saya tidak sempat. Saya sering dongkol, gimana Ustaz? Ya ingatkanlah istri ini, oh itu bukan tugas kita, itu tugas dia. Kita cuma membantu, ya. Kita cuma membantu. Ya, maka ikhwan fiddin, ya, jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya. Kalau kita pandai masak, jangan melulu kita yang masak. Nanti kita dijadikan tukang masak sama istri kita. Ajari dia. Nah, ini ya. Ayo fulana, ini caranya. Ini gini. Sekali bolehlah, 2 kali kan kita peragakan, kita masak untuk istri kan gitu ya. Karena kita pintar masak mungkin. Bahkan mungkin pekerjaan kita chef kan gitu ya, tukang masak. Nah, tapi jangan keterusan hingga kita dijadikan tukang masak.
Nah, diajari dia. Oh, cara masak itu seperti ini. Oh, dia nggak terampil menyetrika, kita bantuin nyetrika karena kita dulu kos-kosan kan begitu waktu mahasiswa. Ligat kalau untuk nyetrika. Sementara dia anak gedongan. Diajari. Jangan terus-menerus kita lakukan hingga kita jadikan pembantu rumah tangga. Ya, kalau kita cekatan, ya kita bimbing dia. Nah, pada akhirnya kita dapat melepasnya. Dia dapat melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Nah, demikian ya khonifuddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ingatkan juga kepadanya bahwa ini adalah tugasnya, bukan tugas kita. Tugas kita mencari nafkah di luar. Banyak pertanyaan berat-berat yang tidak bisa saya jawab, saya lewatkan. Ya, ini ada yang bertanya, mohon petunjuk usaha-usaha dalam Islam yang Allah meridhoinya. Saya ada menulis serial buku, ya, dalam bab mencari rezeki. Ada beberapa buku itu, kalau tidak salah ada 6 rezeki dalam pandangan Islam, Nabi kedua di dalam berniaga, hak dan kewajiban buruh dan majikan. Ada beberapa rangkaian buku itu dicetak di Malaysia, tapi belum dicetak di sini. Ya, adab-adab di dalam perniagaan, ya, kunci sukses menjadi karyawan. Ada beberapa buku kecil, ya, modul-modul begitu. Nah, itu perlu juga itu untuk dibaca. Tapi belum dicetak di sini di Malaysia, karena di Malaysia itu ada Tekun namanya. Nah, itu adalah kumpulan pengusaha muda Malaysia. Mereka mau dituliskan buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha, ya, tentang perniagaan. Ya, mudah-mudahan dapat. Ini panjang ceritanya ini, termasuk ada duit. Buku saya tulis judulnya duit. Doa, usaha, ilmu, tawakal dan sabar. Duit. Kunci sukses di dalam berusaha. Duit. Nah, itu perlu juga. Ya, mudah-mudahan bisa dicetak dan diterbitkan di Indonesia. Nah, demikianlah khonifuddin, waktu kita sudah selesai. Nah, di sini pertanyaan terakhir, afwan Ustaz, mohon diberikan 5 door prize. Ada berapa? Ada 5. Siapa yang siap ditanya? Pertanyaannya ini susah saya kata. Pokoknya keringat dingin lah. Setingkat UN ini pertanyaannya. Ya, kalau masih pertanyaan nggak tanggung-tanggung, susah. Siapa yang mau ditanya? Ini ada 5 orang yang siap ditanya. Berdiri. Siapa? 5 cepat. 5 berdiri. Siap ditanya. 1, 2, 3, 4. Siap ditanya. Udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Siap ini ditanya, Pak? Oh, ini tua-tua punya nyali ini. Nah, ini dia nggak malu ini. Bagus. Siap ditanya, Pak? Susah ini. Kadang-kadang anak saya suka bertanya di luar tema, Pak. Untuk menguji sejauh mana pengetahuan kita tentang Islam. Biasa-biasa saja. Oh, enggak ada. Enggak ada pertanyaan yang biasa-biasa saja. Siap ditanya? Nah, inilah dia 5 saudara kita pada pagi ini yang punya apa namanya? Yang punya nyali. Nah, Masya Allah. Siapa namanya? Hari. Hah? Hari. Sana? Mahfuz. Pak? Selamat. Pak Selamat. Fauzi. Muhyiddin. Masya Allah. Ini tamatan apa ini? Jangan pesantren. Enggak ya? Tamatan? Oh, belajar sendiri.
Ada yang tamatan pesantren. Kalau tamatan pesantren pertanyaannya lain, lebih susah lagi ya. Percuma kan? Tanya pesantren, anak pesantren ditanya yang muda-muda percuma. Ada yang tamatan pesantren? Nggak ada. Pesantren Pak? Bukan. Dulu pesantren. Di mana? Oh di mana dulu? Oh, iya. Nah, jadi bapak yang di belakang itu agak susah pertanyaannya nanti. Maaf Pak ya, bukan untuk membuat malu ini. Biasa, kalau ditanya nggak bisa jawab, biasa itu, kan begitu ya. Malam-malam bisa duduk lagi kan begitu ya. Kalau nggak disuruh keluar. Ya, Nabidin. Siapa yang kira-kira pertama kali mau ditanya? Oh, ya udah siap-siap pegang mic, siap-siap menjawab. Siap-siap pegang. Di mana rumah Pak? Di mana rumah? Di sini. Oh di Tasik. Enggak di sini. Masya Allah. Ya Pak. Di mana rumah? Di sini. Di sini juga rumah. Pak. Woi Masya Allah jauh Cibinong. Depan aja Pak. Depan aja Pak. Nah sini berbaris lah sini. Nah, yang siap-siap ditanya. Yang satu yang pertama kali ditanya dari kanan ya. Dari kanan satu dulu. Nah, begitu. Sini. Pegang aja mic-nya, Pak. Kan nomor 1 kan. Nah, yang siapa siap nomor 2 di sini. Yang ya dari mana? Dari kanan ke kiri ya. Sini, Pak. Yang nomor 1 paling kanan, Pak. Nah, ya siapa yang siap ditanya nomor 2? Sini, Pak. Gabung, Pak. Jangan malu-malu. Siapa nomor 2? Nomor 1 sini kan nggak lompat yang 2 gitu ya. Rapat. Gejer gini ya. Ya. Ya silakan dulu. Tadi kan dari tanya namanya, tanya apa kan udah lulus semua udah. Dan Nyali udah lulus itu. Karena ditanya pun nggak bisa jawab nanti. Ya demikian ya sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.